Saudara, mungkin tetap kita akan sama-sama berdiri dulu. Saudara, kita akan melihat untuk mereview mega project karakter Kristus yang hari Rabu. Coba tolong ditampilkan. Bapak Ibu akan mengikuti saya mengulangi apa yang saya katakan tentang mega project hari Rabu ini. Mega project karakter Kristus Rabu. Mega project karakter Kristus Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Kita ulangi sekali lagi. Mega project karakter Kristus Rabu. Mega project karakter Kristus Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Pagi hari ini saudara, saya akan share kepada kita semua tetap berhubungan dengan mega project karakter Kristus di dalam sebuah judul beban yang meringankan. Mungkin boleh ditampilkan judulnya. Beban yang meringankan. Saudara, kalau lihat dari judulnya sudah kontroversial. Karena nggak ada beban yang meringankan, nggak ada. Semua beban itu pasti menambah berat kita. Tetapi hari ini kita akan lihat ternyata beban ini adalah beban dari Tuhan. Dan kalau beban dari Tuhan itu akan meringankan, memberikan kelegaan dalam hidup kita. Saudara, firman ini bercerita seputar bagaimana Tuhan menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Biasanya kalau kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, doa kita cuma satu, minta masalah kita diangkat sama Tuhan. Itu pasti. Tetapi nanti kita akan lihat bahwa itu bukan cara Tuhan menolong kita. Ternyata Dia menolong kita dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Bukan mengangkat beban kita, tapi justru menambahkan beban baru untuk kita. Nah, itulah judulnya beban yang meringankan. Kita lihat dulu di dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Next. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat selanjutnya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita kembali lagi, kita akan lihat ayat ini satu persatu dari ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, masalah itu beban. Semua orang hidup punya masalah, punya beban ini. Tidak ada satupun termasuk pendeta yang tidak punya masalah, tidak punya beban. Jadi jangan alergi sama beban, saudara. Selama kita hidup di dunia, beban masalah itu pasti ada. Nah, masalahnya begini, yang sering kali terjadi adalah kita merasa beban itu tambah berat terus. Pak, bebannya kok tambah berat? Yang anehnya, kita merasa tambah berat bebannya, tapi bebannya nggak bertambah, saudara. Sehingga tiap hari kita tambah berat. Saya sengaja bawa botol ini. Anggap ini isinya 1 liter lah. 1 liter lebih ya Bapak Ibu ya. Saya mau tanya nih. Kita kuat gak ngangkat begini botol ini? Ayo Bapak Ibu jawab, gak apa-apa, kuat gak kita ngangkat begini? Kuat. Kalau 2 jam misi bisa begini gak? Turun dikit. Airnya nambah gak? Kok tambah berat Pak? Coba ngangkat 5 jam. Setengah hari udah begini udah. Pertanyaan saya begini, apakah jadi 2 liter botolnya? Enggak. Tetap 1 liter. Tapi kenapa tambah berat? Bukan bebannya yang bertambah, kekuatan kita yang semakin kecil karena kita angkat, kita bawa kemana-mana saudara. Makanya di dalam Amsal 24, ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Seringkali
kita udah bimbang, kita udah tawar hati. Ini kapan Tuhan tolong kok begini terus pelayanan tambah seperti ini masalahnya. Padahal masalahnya gak nambah-nambah, tambah berat. Tapi karena apa? Kekuatan kita sudah kecil karena kita bimbang di dalam masa kesesakan. Sehingga mengangkat beban yang sama pun kita udah gak kuat lagi saudara. Lah inilah, coba kita kembali ke ayat 28, Tuhan ngerti. Matius 11 ayat 28, Tuhan ngerti saudara. Makanya dia ngomong, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Perhatikan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gak ada tuh kata-kata aku akan mengangkat bebanmu, gak ada. Tuhan akan memberikan kelegaan pada kita. Dan saya mau saudara tahu, kelegaan itu bukannya tidak ada masalah dalam hidup kita. Catat baik. Kelegaan itu adalah hadirnya Tuhan di tengah masalah dalam kehidupan kita. Itu kelegaan. Oh, lega ada Tuhan yang menolong. Jangan sampai kita salah sangka bahwa kelegaan itu, oh Pak kalau gitu masalahnya hilang. Bukan. Saudara. Kelegaan itu karena kita mengerti Tuhan hadir di dalam hidup kita. Nah saudara, nanti kita akan lihat cara Tuhan menolong kita. Sama sekali bukan dengan cara mengangkat beban kita. Dia memberi kelegaan, tapi bukan mengangkat beban. Jadi kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu punya masalah, doa Tuhan angkat bebanku, tidak alkitabiah. Dan Tuhan tidak akan angkat. Catat kata-kata saya, Tuhan tidak akan angkat beban kita, masalah kita. Loh Pak, berarti Tuhan tidak mampu? Bukan. Tuhan bukan tidak mampu, tetapi menolong kita dengan mengangkat beban kita, itu tidak mendidik kita. Hanya akan membuat kita selalu jatuh ke lubang yang sama. Kalau kebetulan saudara doa sama Tuhan, Tuhan angkat masalahku, masalahmu diangkat, bukan Tuhan yang angkat. Karena cara menolong dia bukan mengangkat beban kita, tapi justru menambahi beban baru. Beban yang meringankan itu. Coba saudara pikir begini, kalau ada orang kalah judi begitu ya. Uangnya habis, rumahnya digadaikan di bank, keluarganya hancur, dia doa sama Tuhan. Orang kalau kalah judi rumahnya digadaikan, pertolongannya apa? Uang kan? Oke, anggap dia doa sama Tuhan, kemudian Tuhan tolong kasih uang. Apa yang terjadi dengan hidup orang ini? Ya besok judi lagi. Karena dia ngerti setiap dia punya masalah kalah judi, doa aja sama Tuhan. Besok dikasih uang beres kok, akhirnya judi lagi. Jadi gak tambah bagus. Orang pakai narkoba, overdosis, sakit, hampir mati. Doa sama Tuhan, Tuhan tolong disembuhkan. Besok pakai narkoba lagi. Ini cara tolong menolong seperti ini, tidak akan membuat orangnya tambah baik. Justru membuat tambah dalam lagi karena dia selalu berpikir setiap punya masalah, Tuhan akan pasti tolong. Makanya hari ini saudara kita juga harus tahu bahwa cara Tuhan menolong kita tidak seperti yang kita pikirkan. Bukan mengangkat beban kita, tapi caranya dia memberi kelegaan dalam hidup kita adalah dengan menambahkan beban baru. Seperti apa? Kita lihat pada ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, beban baru itu yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita itu diilustrasikan dengan kuk. Saudara tahu kuk kan? Satu benda yang dipasang di leher dua ekor sapi yang sedang menarik beban, itu kuk. Kadang kita mikir begini, ini majikan yang punya sapi ini kejam benar-benar. Sapi itu narik beban, udah berat, dipasang kuk lagi loh. Coba bayangin saudara. Ini gak punya peri kebinatangan ini. Majikan yang pemilik hewan sapi ini. Kejam sekali. Tapi enggak saudara, ternyata kuk itu tidak membuat tambah berat. Makanya Tuhan pakai ilustrasi ini. Ternyata kuk itu membuat ringan. Saudara gak usah keluar kalkulator, gak usah. Saya ajak kita hitung-hitungan gampang. Nanti kita akan tahu bahwa kuk itu tidak menambah berat tapi justru meringankan. Padahal kuk itu berat juga. Ada 2 ekor sapi. Satu sapi beratnya 100 kg. Ini hitung-hitungannya gampang. 2 ekor sapi ini akan menarik sebuah gerobak beratnya 400 kilo.
Dan berat kuk itu adalah 50 kilo. Berat palangan yang dipasang di leher sapi itu adalah 50 kilo. Saudara, kita sekarang lihat 2 ekor sapi ini menarik beban tanpa dipasang kuk dulu. Oke? Udah dipasang, gerobaknya dipasang, sapi ini siap jalan nih. Begitu jalan, yang satu masih merumput, saudara. Maka berarti sapi yang jalan ini menarik beban gerobak berapa? Ditambahin beban sapi yang masih duduk berapa? Berarti total. Atau begini, sapinya jalan tapi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan begini. Berarti sapi yang ke kanan menarik beban gerobak, ditambahi beban sapi yang ke kiri 100. Berarti berapa? Itu sapi menarik gerobak tanpa ditambahin beban kuk. Sekarang kita lihat kita tambahin beban kuk. Kuknya 50 kilo. Dipasang 2 ekor sapi. Kak. Udah mulai jalan nih saudara. Berarti beban gerobaknya, kuknya berapa? Ketika dipasang kuk, sapi itu jalannya bareng saudara. Jadi bukan yang satu duduk, yang satu ke kanan kiri, enggak. Bareng. Jadi 2 ekor sapi itu narik gerobak 400 kilo, ditambahin kuk 50 kilo, ditarik 2 ekor sapi. Berarti 1 ekor sapi tarik bebannya berapa? Wih, pinter loh. 225. Bukan tambah berat, tambah ringan saudara. Makanya Tuhan pakai ilustrasi kuk ini. Lalu apa sih Pak? Kuknya yang dari Tuhan itu apa? Yang membebani kita tapi membuat kita ringan. Saudara lihat, kita tetap tampilkan pada ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, kuknya apa sih? Lihat kata-kata selanjutnya. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata kuknya adalah kita disuruh belajar karakter Kristus. Loh betul. Loh Pak, aneh sih Pak. Orang dapat masalah kok disuruh belajar karakter Kristus. Enggak keliru Pak, enggak. Karena semua masalah dalam hidup kita 99,99,99% disebabkan oleh karakter dan sifat kita yang enggak bagus. Orang kalah judi jalan pertolongannya bukan di uang, tapi dia harus bertobat, dia harus kenal Tuhan supaya dia hidup dalam kebenaran, lepas dari hobinya suka judi. Maka enggak akan kalah judi lagi saudara. Orang narkoba masalahnya bukan disembuhkan, tapi bagaimana dia punya karakter Kristus, sifatnya Tuhan, dia gak akan pakai narkoba Pak. Bapak Ibu coba lihat flashback hidup kita. Kenapa kita bangkrut? Kenapa kita rugi? Karena serakah. Gak ada konglomerat, gak ada bos itu yang bangkrut karena bodoh, gak ada. Kalau bodoh ya dia gak bisa jadi pengusaha, sudah begitu. Tapi selalu orang bangkrut, uangnya hilang banyak karena greedy. Serakah saudara. Saudara, ini kenyataan. Makanya Tuhan ngerti penyebab semua masalah dalam hidup kita adalah karakter dan sifat kita yang tidak baik. Maka untuk mengobatinya kita harus merubah karakter kita. Kenapa ini disebut beban? Beban Pak. Kalau orang lagi suka judi, lagi suka narkoba, disuruh belajar karakter Kristus, yuk beban. Ketika dia datang kepada pendeta, Pak aku punya problem, tolong dong Pak seperti ini, aku kalah judi, aku butuh uang begini. Pendeta ngomong, yang bisa tolong kamu datang ke gereja. Kamu cari kebenaran, kamu pelayanan, kamu belajar karakter Kristus. Ampun deh, orang yang lagi suka judi Pak, yang saya butuhkan duit, yang lain itu beban. Masa saya disuruh ke gereja, suruh pelayanan, apa itu? Saudara ngerti gak? Itu beban. Tapi sebetulnya beban yang melegakan. Karena ini adalah solusi. Saudara, kita hanya butuh satu aja, karakter Kristus. Kalau Anda punya karakter Kristus, Anda akan mengurangi banyak masalah yang tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Kita lihat Yakobus 1
ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Next. Tetapi tiap-tiap orang perhatikan. Dicobai oleh keinginannya sendiri yang timbul dari karakter dan sifatnya yang gak bagus. Serakah, pengen cepat kaya, instan maunya. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat selanjutnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan. Kenapa orang hidupnya susah? Saudara cek, pasti malas. Karakternya emang males. Mau gimana? Mau judi biar cepat kaya? Ya terserah. Bapak Ibu, kesombongan kita itu yang membuat kita seringkali dapat masalah, problem. Tinggi hati, egois, tidak bisa mengampuni. Itu yang menyebabkan keluarga berantakan, pecah semua. Dan kita ini gak bisa jadi contoh buat anak-anak kita. Loh, kalau orang punya karakter Kristus, tadi ayat 29 itu, rendah hati, lemah lembut. Mau berantem gimana? Mau berantem gimana, Pak? Sebuah perceraian karena pertengkaran besar yang tidak terselesaikan dengan baik. Tidak mungkin orang tiba-tiba pertengkaran besar. Dimulai dari pertengkaran kecil yang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Pertengkaran kecil kita tarik mundur lagi. Dimulai dari perbedaan pendapat yang tidak bisa disikapi dengan baik. Karena suami atau istri tidak punya karakter yang bagus. Tidak bisa ngampunin, tidak bisa lemah lembut. Tidak bisa rendah hati. Tidak bisa tenang. Gak bisa penguasaan diri, emosional. Itu Bapak Ibu. Itu sumber segala penyakit, masalah dalam hidup kita. Dan Tuhan ngerti. Makanya dia ngomong, pikulah kuk yang kupasang. Maksudnya kita disuruh ditambahin beban lagi. Kita disuruh belajar karakter Kristus. Orang Kristen yang cuman beriman dan dibaptis. Dia akan jadi sumber masalah dimanapun tempat dia berada. Saudara boleh catat kata-kata saya. Makanya tadi di doa saya ngomong, dibaptis jadi orang Kristen bukan perjalanan orang Kristen, bukan. Itu awal saudara. Iman itu begitu rentan, tanpa ditambahi karakter Kristus Bapak Ibu, iman itu menakutkan saudara. Kita akan jadi salah dengan iman itu, bahkan akhirnya dengan iman itu kita melawan Tuhan seperti Petrus. Iman itu harus ditambahi berbagai karakter Kristus saudara. Loh, saudara bingung kan? Saya katakan lagi. Imanmu harus ditambahi berbagai macam karakter Kristus. Karena tanpa itu kita akan jadi troublemaker. Makanya di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima kita akan lihat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Coba bayangin saudara, iman gak cukup loh. Harus ditambahi banyak karakter Kristus. Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Loh betul Bapak Ibu, orang beriman tanpa kebajikan itu mengerikan sekali loh. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Karakter Kristus toh. Kepada penguasaan diri ketekunan, karakter Kristus. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Coba saudara lihat, karakter Kristus yang baru ini. Seri keempat nih. Yang selanjutnya ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih, karakter Kristus, sifatnya Tuhan lagi. Akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saya kadang ngomong begini, kadang orang marah. Saya ngomong begini, Frans, Pak, kalau punya anak jangan buru-buru dikasih nama Kristen. Orang marah biasanya, Frans. Kenapa Pak? Ada yang salah Pak? Kita orang Kristen. Anak kita harus dibaptis kasih nama orang Kristen. Tunggu dulu. Saya ngomong belum selesai. Jangan kasih anakmu nama baptis Kristen. Kalau kamu tidak sanggup mendidik dia, mengkristuskan dia, menjadikan dia serupa dengan Tuhan di dalam karakter dan sifat, jangan buru-buru dibaptis kasih nama Kristen.
Soalnya begini Franz, saya takutnya suatu hari orang ngomong begini, aduh kemarin dirampok nih sama Abraham. Aduh kemarin gue habis ditipu 1 miliar nih sama Yohanes. Istriku direbut sama Petrus. Menakutkan enggak? Menakutkan. Saudara, ini menakutkan, ini masalah serius Bapak Ibu. Ini masalah serius. Kekristenan kita hanya berhenti pada mengkristenkan orang. Kita tidak bisa memuridkan orang, mengkristuskan orang. Bedanya apa? Bedanya kalau kamu orang Kristen, kamu ajak orang dibaptis jadi Kristen cukup. Dia akan jadi penjahat. Penjahat agama Kristen. Tapi kita harus mengkristuskan. Kita baptis saja jadi Kristen, diajari sifat dan karakternya Tuhan. Mengkristuskan itu supaya suatu hari orang ini jadi seperti Kristus, serupa dengan Tuhan. Dan gereja ini sudah mengajarkan adopsi. Adopsi karakter Kristus. Kita akan lihat caranya nih, sekarang caranya nih. Oke Pak, kita ngerti beban barunya. Kita harus belajar karakter Kristus. Terus sekarang gimana Pak caranya supaya karakter Kristus itu bisa jadi cara karakter kita? Kita lihat Galatia 6 ayat yang ke-9. Caranya begini Bapak Ibu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Lakukan tiap hari berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Jangan bosan-bosan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Pak maksudnya gimana? Maksudnya begini loh. Kita tuh harus tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan itu berbuat baik. Melatih karakter Kristus. Jadi karakter kita dilatih tiap hari. Jangan jemu, jangan bosan. Karena apabila sudah datang waktunya, yaitu ketika karakter Kristus sudah jadi karakter kita. Sifatnya Tuhan jadi sifat kita. Ketika kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, kita akan menuai. Loh Pak, menuainya gimana? Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, latihan. Tiap hari latihan karakter Kristus itu. Sampai kita mati kita latihan terus. Ini cara mengadopsi cuma seperti itu, saudara. Saya mau kasih tahu begini. Ketika Anda melakukan sebuah hal yang sama, berulang-ulang secara konsisten, hal ini akan jadi kebiasaan. Misalnya kamu naruh sepatu selalu di rak sepatu, coba aja 2 bulan. Besok kamu sudah gak bisa naruh sepatu di mana-mana lagi, selalu di rak sepatu. Sudah jadi kebiasaan, habit. Kalau habit ini kamu teruskan berbulan-bulan, 1 tahun, ini sudah bukan habit lagi. Tapi sudah jadi karakter. Kamu jadi orang yang rapi, naruh sepatu selalu di rak, itu akan jadi karakter kamu. Bukan hanya masalah tentang naruh sepatu, nanti akan berkembang kemana-mana. Lah tapi kita gak mau berhenti sampai di sini saudara. Kita mau sampai karakter dan sifat Tuhan itu jadi refleks kita. Diteruskan terus sampai kita mati. Loh Pak, kenapa kok sampai jadi harus refleks kita? Hidup Bapak Ibu cuma ditentukan oleh refleksnya Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu. Refleks itu apa sih? Satu gerakan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Karena itu sudah jadi habit karakter kita. Refleks itu terjadi begitu cepat, tidak bisa kita kontrol. Dan refleks itu biasanya lebih cepat dari pikiran kita juga. Makanya waktu kita ngomong jorok, aduh, kelepasan. Artinya saudara gak bisa mikir dulu sebelum ngomong jorok. Saudara ngomong jorok dulu. Nah hari ini kita banyak direpotkan dengan refleks-refleks seperti itu. Karena seringkali Bapak Ibu kita ada dalam situasi yang begitu cepat. Kita gak bisa kontrol, kita gak bisa pikir yang keluar refleks itu. Saya baca sebuah survei Pak, Bu. Bahwa orang badminton, orang tinju, kecuali catur ya. Orang tenis meja. Itu ketika dia main, dia gak bisa berpikir. Karena temponya terlalu cepat. Yang ada keluar cuma refleksnya. Habitnya.
karakternya yang sudah dilatih bertahun-tahun. Saudara, kalau saudara tinju, itu temponya kan begitu cepat kan. Saudara gak bisa mikir. Saudara gak bisa mikir begini, waduh kayaknya lawan kasih jab kanan, enaknya gue begini gimana ya. Begini ntar kena. Atau begini, waduh gak bagus juga. Atau begini, saudara mikir gitu, saudara udah KO dipukul saudara. Saudara gak bisa berpikir. Waktu lawan sudah gerak sini, saudara refleksmu yang jalan udah gak bisa berpikir. Kamu kesini apa? Nah gerakan refleks itu kamu latih bertahun-tahun di sasana tinju. Gerakan yang sama begini itu kamu latih berjuta-juta kali. Sehingga itu jadi kebiasaan, jadi karakter kamu. Jadi refleks kamu. Sehingga ketika kamu dalam keadaan yang begitu cepat dalam pertandingan gak bisa mikir. Refleks itu yang keluar. Orang badminton gak bisa mikir. Gak mungkin lawannya lagi ngelop kita sambil mikir enaknya gimana ya. Waduh. Kita kalah terus Frans. Gak bisa refleksnya yang jalan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat bola ke atas, kakimu ke belakang, tanganmu ke sini sudah. Dan gerakan itu kamu latih bertahun-tahun. Gerakan yang sama, yang kamu latih beratus-ratus ribuan kali. Saudara tahu Taufik Hidayat? Coba itu backhand smashnya. Kok hebat banget Pak, bisa sampai belakang, bisa bunyinya dor begitu. Loh saudara, itu sebetulnya gerakan yang sederhana, cuman begini aja. Kenapa jadi powerful? Dia latih jutaan kali gerakan yang sama. Sehingga jadi kebiasaan, jadi karakter. Karakter toh, Taufik Hidayat smash, backhand smashnya toh. Akhirnya jadi refleks saudara. Gak ada dia mikir dulu, gak ada. Nah begitu pula kehidupan kita saudara. Seringkali kita ada di dalam saat-saat yang begitu cepat kita gak bisa kuasai. Akhirnya yang keluar refleks kita. Bapak-bapak pulang dari kantor masalah banyak, pening kepala. Begitu sampai rumah, istri yang juga sudah capek mungkin salah ngomong sedikit. Langsung emosinya, langsung banting piring, langsung tinggalin rumah. Refleks semua yang keluar Bapak Ibu. Refleks kita yang buruk. Loh Pak, saya kok bisa jadi pemarah ya Pak ya? Saya kok jadi orang suka motong pembicaraan orang Pak? Loh, itu hal yang sama sudah kamu lakukan dari kecil. Kamu gak sadar. Kamu ulang sampai kamu dewasa. Sampai motong pembicaraan orang, sampai gampang marah. Sampai keluar kata-kata kotor. Itu jadi kebiasaan kamu. Kamu terusin sampai kamu remaja. Sudah jadi karakter kamu. Kamu terusin sampai kamu menikah. Akhirnya jadi refleks kamu. Akhirnya di tengah situasi yang kita tidak dapat kendalikan. Begitu cepat kita gak bisa mikir lagi. Yang keluar refleks kita. Di tengah jalan kita dipepet orang lebih kencang dari kita. Yang keluar refleks kita. Hajuh. Kata-kata kotor keluar semua. Kok bisa ya? Jadi pelayanan Kristen kok bisa ya ngomong kotor begini? Refleks. Tapi bisa kok. Kebiasaan kita yang buruk, karakter sifat kita, refleks kita yang buruk itu bisa kok. Kita ganti, tapi juga gak instan loh. Kalau sesuatu hal menjadi refleks kita gak instan, maka ketika kita mau menjadikan karakter Kristus jadi refleks kita, gak instan juga. Suatu hari, saya masih ada waktu, saya akan bacakan, nanti di sini saudara akan belajar. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Asal kita mau, Tuhan sediakan alatnya, tempatnya. Kita pasti bisa. Tapi tidak bisa instan. Makanya ini berhubungan dengan cara Tuhan menolong kita. Tidak akan mengangkat masalah kita. Tuhan selalu fokus pada manusianya, bukan yang di luar manusianya. Dia mau manusianya yang diproses, bukan selain itu yang diproses. Manusia suka instan, Tuhan suka prosesnya. Kita akan lihat yang terakhir tentang Musa. Di sini kita belajar bahwa karakter bisa berubah. Keluaran 2 ayat 11. Kita akan lihat sampai ayat 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia akan jadi anak angkat putri Firaun, tinggal di istana putri Firaun.
Dibesarkan dengan segala kemudahan, kenyamanan, semua pasti ada. Sehingga menjadikan karakternya jelek sekali. Emosional, mau menang sendiri. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu lihat refleksnya Musa. Bukan cuma karakternya, refleksnya Musa. Ketika dia dalam situasi yang sangat cepat tidak dapat dia kendalikan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu. Next. Ia menoleh ke sana ke sini. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Musa itu refleksnya, karakternya bukan cuma ngomong kotor, main pukul, tapi parah. Dia refleksnya langsung bunuh orang, saudara. Di sini mungkin kita pikir nggak mungkin bisa berubah orang seperti ini. Bisa, tapi nggak instan. 40 tahun di padang gurun. Karakternya berubah. Sehingga di Bilangan 12 ayat yang ketiga kita akan melihat Musa yang sudah berubah. Ini setelah 40 tahun Bapak Ibu. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Waduh, gak salah nih firmannya nih. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Berarti Tuhan sudah perbandingkan. Kok bisa ya? Orang yang punya refleks gampang membunuh. Sekarang refleksnya ganti menjadi orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Bisa saudara. 40 tahun Tuhan proses dia merendahkan hati, merendahkan diri. Kalau selama 40 tahun sebelumnya dia dibesarkan dengan cara dimanja. Di lingkungan istana ketemu orang arogan. Maka di padang gurun dia belajar ketemu domba dan sapi. Ngomong sama domba dan sapi sampai 40 tahun dia lupa berkata-kata. Makanya ketika Tuhan panggil dia ngomong, Tuhan aku gagap. Aku lidahku masalah. Karena 40 tahun dia belajar ngomong dengan binatang. Belajar direndahkan diri, direndahkan hatinya. Dan selama pengalamannya 40 tahun itu sambil karakternya berubah. Nanti Tuhan pakai dia 40 tahun juga untuk menggembalakan bukan kambing domba tapi orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir kepada Kanaan. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Tuhan selalu menolong kita dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dia menolong kita dengan cara bukan mengangkat beban dan masalah kita. Karena menolong dengan cara seperti itu tidak akan pernah menjadikan kita lebih baik. Tapi dia menolong kita dengan cara menambahkan beban baru. Yaitu kita disuruh belajar karakter Kristus. Karena dia ngerti sumber dari segala permasalahan dalam hidup kita adalah karakter kita yang tidak baik. Yang sudah jadi refleks kita. Dan Bapak Ibu hari ini gereja sudah sediakan toolnya. Mega Project sampai 4. Mega Project karakter Kristus sampai yang keempat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia akan selalu sediakan tempat di mana kamu belajar untuk rendah hati mengampuni. Dia akan selalu siapkan orang-orang yang membuat kamu jengkel. Dia akan selalu siapkan, izinkan orang-orang yang akan membuat kamu marah, merugikan kamu. Dia akan selalu izinkan kamu ada di tempat-tempat yang membuat kamu tidak nyaman untuk kamu belajar. Disitulah tempat kita belajar. Mengadopsi karakter Kristus. Dengan cara apa? Tidak jemu-jemu berbuat baik. Tidak bosan-bosan berbuat baik. Berarti harus tiap hari, tiap saat karakter itu harus kita lakukan. Sampai bukan hanya jadi kebiasaan. Bukan hanya jadi karakter kita. Tapi sampai itu jadi refleks kita. Sehingga suatu hari kita yang dulunya suka marah-marah ketika keadaannya nggak bagus, kita dipermalukan orang, dirugikan orang. Suatu hari kita akan senyum, kita akan ngomong, thank you, puji Tuhan. Firman ini memberkati kita semua dan saya percaya kita sama-sama kita harus berubah. Untuk supaya kita bukan jadi hanya orang Kristen, tapi kita menjadi orang-orang Kristen yang serupa dengan karakter dan sifat Tuhan. Mari Bapak Ibu sebentar kita akan menyambut perjamuan, kita siapkan hati kita.